Setidak-tidaknya ada definisi ketidaksetiaan itu dalam bentuk seksual. Sexual infidelity artinya cuman berhubungan badan doang tapi tidak ada perasaannya. Ini kalau orang kasih gambaran biasanya kayak berhubungan dengan PSK. Biasanya tuh nggak pakai perasaan, tuh cuman buat muasin doang kalau yang laki-laki ya, atau kalau perempuan dengan gigolo gitu kan. Itu cuman buat muasin doang tapi tidak ada perasaannya. Itu sexual infidelity. Lalu ada juga romantic infidelity, yaitu ketidaksetiaan yang berbentuk romantik, belum tentu ada seksualnya. Nah, ini yang sering terjadi nih, yang panggil sayang-sayangan, yang saling kayak bilang kangen-kangenan, yang saling bilang kayaknya kita cocok deh, yang saling goda-godaan itu loh, kayak aku kangen kamu, kemana kamu, jangan sombong dong, ih kamu kemana aja, ya, yang deket nempel kayak pacaran tapi nggak pacaran dan tidak ada hubungan badan. Itu namanya romantic infidelity. Lalu yang terakhir ada yang namanya sexual and romantic involvement. Jadi ketidaksetiaannya itu udah combo, ada sifat romantiknya, ada juga sifat seksualnya. Nah, perselingkuhan itu seringkali orang bilang hubungan badan atau ciuman atau gandengan atau petting. Tapi perselingkuhan itu sudah bisa dimulai dari romantic infidelity. Romantic infidelity kan cuma deket doang, lalu ada ucapan-ucapan spesial, kata-kata spesial. Jadi apapun yang biasa kita kasih sama pasangan kita, ya, shower of love yang biasa kita kasih ke pasangan kita, kalau kita kasih ke orang lain, walaupun tidak ada hubungan sama orang itu bisa termasuk ke dalam romantic infidelity. Walaupun tidak ada hubungan badan, walaupun tidak ada pertemuan, walaupun tidak ada gandengan, walaupun tidak ada cyber sex dan seterusnya. Biasanya perselingkuhan itu dimulai dari sini. Cuman teman pulang, cuman teman kerja, cuman teman curhat, atau misalnya sama mantan gitu kan. Anda sudah sama seseorang sekarang, sudah menikah sama seseorang, lalu Anda deket lagi sama si mantan. Cuman gini, cuman gitu, cuman gini, cuman gitu. Itu bisa juga romantic infidelity. Tapi kalau diterusin, bisa berubah jadi perselingkuhan emotional affair kalau orang sering dengar. Ada yang namanya sexual affair, ada yang namanya emotional affair. Oke, nah emotional affair itu affair juga. Kenapa? Karena kayak gini loh, pada saat kita curhat sama si orang ketiga itu, ya emotional, minta didukung, minta didengerin, minta diperhatikan segala macam, kebutuhan kita kan terpenuhi kan, jadi kita nggak curhat lagi sama pasangan kita. Nah, disitulah terjadilah affair, disitulah terjadi kehancuran hubungan. Karena harusnya kita minta support itu, kita curhat itu, kita mencari kedekatan emosional itu sama pasangan kita. Tapi kita lakuinnya sama orang lain, walaupun kita tidak berhubungan badan, gandengan ataupun ciuman sama dia ya. Tapi kalau kita kasih itu ke orang lain dan kita buka itu sama orang, kita bina sama orang lain, akibatnya kita terpenuhi, kenyang, nggak perlu ngelakuin lagi di rumah. Disitulah mulai ada kekacauan dan kehancuran. Ya, jadi ketidaksetiaan itu seperti itu. Ketika awal cuma curhat-curhatan doang, ngomong-ngomong doang, cuma temen dekat doang, temen kantor doang, orang yang paling ngerti gue atau temen lama gue, atau udah gue anggap seperti kakak sendiri, yang kayak gitu-gitu tuh, ya. Itu kalau diterusin, ya, dan ada momen yang tepat, itu bisa kena spark, lalu muncul yang namanya sexual infidelity atau sexual affair-nya itu. Awalnya memang tidak berniat ke sana. Ya, laki-laki yang mendekati perempuannya orang atau istrinya orang itu juga biasanya sih nggak langsung mikir gue pengen dapetin dia, pengen tidurin sama dia. Enggak, biasanya cuma gue pengen ngobrol sama dia karena dia orangnya lucu, karena dia orangnya nyambung, karena dia orangnya pinter, karena dia orangnya punya latar belakang sama kayak keluarga gue, karena kita satu etnis. Jadi selalu ada alasan-alasan yang tidak bersifat seksual, alasan-alasan yang sifatnya santai-santai aja. Tapi kalau itu digulung terus, berubah mulai jadi panggilan-panggilan spesial, dapat perlakuan-perlakuan dan prioritas spesial. Nah, itu kan bertumbuh sehingga akhirnya membuka koridor untuk sexual infidelity. Ya, nanti kalau sudah terjadi sexual infidelity ya sudah sempurna lah, ada romantiknya, ada seksualnya juga. Sudah selesai, sudah masuk ke dalam selingkuh yang orang pada umumnya ngomong. Ya. Jadi ini yang sering terjadi. Saya sudah ngebantu couples, nggak tahu berapa banyak couples dari tahun 2006 sampai hari ini. Married couples ya. Married couples yang datang sama saya. Orang-orang yang berselingkuh ini ya, entah itu laki-laki ataupun perempuan. Mereka ngomong bilangnya kayak gini, Lex, aku tuh ya waktu kecil ya, aku selalu yakin tuh aku orang setia. Aku orang yang nggak mau selingkuh.
Tapi kok aku nggak ngerti kenapa di pernikahan yang aku sekarang sedang jalani ini, aku udah punya anak, udah boleh gini, aku malah selingkuh sama orang lain, sama temen lamaku, sama bosku, sama temen kantorku. Jadi ada banyak orang-orang yang ngerasa dirinya, saya sangat rohani, sangat spiritual, saya sangat bermoral, gitu kan. Tapi kok sekarang aku selingkuh? Kenapa? Karena nggak sadar, pada saat dia suka sama seseorang, pada saat dia tertarik sama seseorang, dia nggak was-was, dia nggak waspada, dia bilang, enggak, cuma teman doang, nggak bakal terjadi apa-apa. Dia nggak was-was, dia blar gitu aja. Apalagi pada saat dia deket sama seseorang, dia nggak ngobrol sama pasangannya, sama suami atau istrinya. Ya kan? Jadi dia dekatnya itu bentuknya eksklusif. Ini salah satu indikator di dalam perselingkuhan yang selalu ada. Ketika terjadi hubungan yang eksklusif, tidak ketahuan sama orang lain, disitulah bibit-bibit perselingkuhan mulai tumbuh. Mungkin selingkuhnya belum jadi, tapi bibitnya sudah tumbuh. Jadi bisa terjadi seperti ini tanpa kita sadari. Saya pun pernah mengalami seperti itu. Saya pernah diselingkuhi, menyelingkuhi, dan jadi selingkuhan. Ya, jadi tiga-tiganya saya pernah masing-masing satu. Ya, ketidaksetiaan atau perselingkuhan ya itu tidak selalu muncul ya karena hubungan tidak sehat atau hubungan tidak happy. Ya. Di antara orang-orang yang pernah melakukan perselingkuhan, ya kan, 56% laki-laki dan 34% perempuan itu ngaku sebenarnya hubungan mereka itu happy. Bahkan sangat happy. Jadi kalau misalnya Anda kan banting tulang gitu kan, kayak kenapa sih pasangan aku itu selingkuh? Apakah karena aku kurang cantik? Apakah karena aku kurang memuaskan? Apakah karena aku kurang kaya? Apakah karena aku kurang ganteng? Apakah karena aku kurang punya mobil dan segala macam? Kalau Anda pikir kayak gitu, ya ini saya mau ngasih tahu sama Anda. Anda punya semuanya pun tetap aja ada kemungkinan pasangan Anda berselingkuh. Karena selingkuh itu tidak ada hubungannya sama kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi. Sudah tenang dan happy pun tetap aja gatel. Sama seperti perempuan-perempuan udah punya sepatu bejejer di rumah, doyan aja kalau lagi jalan masuk toko, doyan, belum tentu beli, ya kan? Belum tentu nawar kalau itu di pasar yang bisa ditawar. Tapi masuk aja pegang-pegang gitu kan. Nanti tahu-tahu coba-coba gitu kan. Terus nanya ada size yang lebih besar dari ini apa enggak. Dan coba-coba lagi, tahu-tahu beli. Ada nggak maksud saya? Ya, nggak niat awalnya. Nggak niat, cuman lagi jalan. Dan tiba-tiba pengen jatuh cinta dan beli. Kalau Anda suka dengan pelajaran hari ini, jangan lupa untuk subscribe, share, dan like video ini. Dan kalau ada pertanyaan juga bisa klik di komentar di bawah ini, tulis pertanyaan karena nanti saya akan jawab, akan ada tim saya akan jawab juga, dan jangan sampai ketinggalan video-video yang berikutnya. Oke, sampai jumpa.